Bab 956. Tidak perlu kalian usir. Aku sendiri bisa pergi. Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Berkata dengan sombong. Sehebat apapun keluarga Wollens, aku sama sekali tidak peduli. Siapkan mobil. Paula memberi instruksi pada bawahan. Ayah dan putri keluarga Hilton saling memandang. Akhirnya tujuan tercapai. Tapi, kalau aku pergi, anak-anakku juga ikut bersamaku. Tiba-tiba Tracy berkata, setiap orang di keluarga Wollens buta. Aku tidak bisa membiarkan mereka tinggal dan mengambil risiko. Mereka adalah anak-anak keluarga Wollens. Siapapun tidak boleh membawa mereka pergi. Tuan Besar sangat emosi. Kamu jangan mengira ada grup Moor yang mendukungmu. Maka boleh bertindak sesuka hati. Aku katakan padamu, aku belum mati. Kamu tidak bisa semena-mena di sini. Kakek, Anda merasa Anda masih bisa bertindak dengan arogan seperti 2 tahun yang lalu. Tracy tersenyum mencibir. 2 tahun lalu, aku tidak berdaya, tidak berkemampuan, ditindas oleh keluarga Wollens. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut anak-anakku dari tanganku. Selesai bicara, Tracy mengambil pistol dan menodongkannya ke kepala Daniel. Siapa yang berani menghalangiku? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Moncong pistol langsung menempel di kening Daniel. Semua orang tercengang. Tracy, Daniel membelalakkan mata, melihat Tracy dengan tatapan tidak percaya. Kamu sudah gila. Daniel benar-benar tidak berani percaya dengan matanya sendiri. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya, di mana seseorang menodongkan pistol di kepalanya. Bahkan orang itu adalah wanita yang paling dicintainya. Kamu berani. Tangan Tuan Besar menunjuk Tracy dengan gemetar. Kamu lihat saja aku berani atau tidak. Tracy langsung menarik pelatuk. Bibir Riana ketakutan sampai terduduk di lantai. Nona Tracy, jangan bunuh Tuan. Gila. Benar-benar sudah gila. Johnson ketakutan. Victoria bangkit dari lantai dengan tergesa-gesa. Berkata pada Tuan Besar dengan panik dengan memakai isyarat tangan. Kakek, cepat tolong Daniel. Nona Tracy, tenanglah sedikit. Kening Thomas penuh dengan keringat. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Benar. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Sanjaya segera membujuk anak-anak di rumah. Kalau mereka melihat ibunya membunuh ayahnya, maka itu akan meninggalkan bayangan di hati mereka seumur hidup. Benar. Anak-anak tidak boleh tidak punya ayah. Bibi Riana memohon sambil menangis. Ada ayah atau tidak, itu tidak masalah. Punya ibu sudah cukup. Tracy meniru nada bicara Tuan Besar dulu. Berkata dengan arogan. Lagi pula, ayah ini tidak berguna. Dihasut oleh wanita. Tidak bisa melindungi mereka. Untuk apa dipertahankan? Sudut mulut Daniel berkedut. Tidak bisa berkata-kata. Semua orang keluarga Wollens tercengang. Selama ini, tidak pernah ada seorang pun yang berani begitu arogan di keluarga Wollens. Begitu semena-mena. Berani membantah Tuan Besar. Menindas Daniel. Dosa. Benar-benar dosa. Tuan Besar sangat emosi sampai memegang rongga dada. Batuk tiada henti. Bahkan batuk darah. Saat ini, suasana di rumah bagaikan sebuah ranjau. Yang akan segera meledak begitu tersentuh. Mami, tiba-tiba terdengar sebuah suara anak yang manja. Tracy mendongak dan melihat tanpa sadar. Charles mengenakan piyama dinosaurus berwarna kuning. Berdiri di koridor lantai 2. Melihat mereka dengan bingung. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Charles, Tracy segera menyimpan pistol. Mami dan Papi sedang bermain. Semua orang tidak bisa membujuk Tracy. Hanya anak-anak yang bisa. Apa yang terjadi? Saat ini, Carlos juga berjalan keluar dari kamar. Dia mengenakan piyama model luar angkasa. Sepertinya belum benar-benar bangun. Dia langsung mengerutkan kening kecilnya saat melihat kondisi di lantai bawah. Kakek buyut. Bukankah kakek buyut di rumah sakit? Kenapa tiba-tiba pulang? Carlos. Charles. Saat melihat kedua cicit, hati Tuan Besar tiba-tiba menegang. Cepat kembali ke kamar. Selesai bicara, Tuan Besar melirik Sanjaya. Sanjaya segera naik ke lantai atas dengan membawa orang ingin membawa anak-anak kembali ke kamar. Jangan sampai mereka melihat hal yang tidak seharusnya dilihat.
Bab 957. Aku tidak mau kembali ke kamar. Saat melihat sikap Tuan Besar, reaksi Carlos sangat besar. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa ingin menyembunyikannya dariku lagi? Menindas mamiku. Tidak boleh menindas mamiku. Charles melangkahkan kaki kecilnya, berlari ke lantai bawah dengan cemas. Ini pertama kalinya Daniel merasa dirugikan. Sebenarnya siapa yang menindas siapa? Tuan Besar mengerutkan kening erat-erat. Dia tahu jelas betapa besarnya pukulan yang diterima anak-anak saat Tracy menghilang 2 tahun yang lalu. Karena hal itu, Carlos tidak memedulikannya selama 2 tahun. Mami, Carlos berlari ke bawah, merentangkan kedua tangan dan berdiri di depan Tracy, berteriak dengan marah. Kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengusir mamiku. Kalau mamiku pergi, aku akan pergi bersamanya. Aku juga. Carlos berdiri di depan Tracy. Kemanapun mami pergi, aku akan ikut. Carla juga berkata seperti itu. 2 tahun lalu, aku tidak melindungi mami. Kali ini, tidak akan seperti itu lagi. Carlos sangat menyesal saat teringat pada masalah 2 tahun yang lalu. Matanya berkaca-kaca, berkata dengan emosional. 2 tahun lalu, kakek buyut membohongiku, ingin mengantar mami pergi berobat. Alhasil, kakek buyut mengantar mami dan nenek ke luar negeri, membuat mami diteror. Nenek juga dibunuh. Kali ini, aku tidak akan percaya pada kalian lagi. Benar, Charles mendongak, berkata dengan marah. Paling-paling, kami sekeluarga pergi bersama. Lagian, sekarang mami sudah punya uang. Kami tidak akan kelaparan. Tuan Besar membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, batinnya sangat rumit, terdapat kemarahan dan pertentangan, tetapi juga merasa menyesal dengan masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia merasa bersalah pada anak-anak. Carlos, Charles, tidak boleh berbicara seperti itu pada kakek buyut. Daniel berjongkok, menghibur anak-anak. Kalian salah paham. Kakek buyut tidak mengusir mami. Mami juga tidak akan pergi. Papi, apa di sini adalah rumah kita? Carlos bertanya balik pada Daniel. Berhubung ini rumah kita, maka kami berhak membiarkan mami tinggal. Carlos berkata dengan percaya diri. Sekarang mami memiliki apapun. Dia tidak suka tinggal di sini. Dia tinggal di sini demi menjaga kami. Siapapun tidak boleh menindasnya. Tidak ada yang berani menindasnya. Daniel melirik Tracy. Tenang saja. Tapi, tadi kalian, apa kamu tidak melihatnya? Mamilah yang menindas papi. Daniel tampak sedih. Kalau kalian tidak datang, dia akan memukul papi. Carlos mendongak dan melihat Tracy. Mami, apa begitu? Ya, Tracy mengangguk. Karena dia tidak melindungi kalian dengan baik. Itu memang pantas dipukul. Carlos membuat kesimpulan dengan tegas. Daniel tidak bisa berkata-kata. Kelihatannya, dia tidak punya hak untuk berbicara di dalam rumah ini. Sudah, Tuan Besar tidak berharap anak-anak terpengaruh. Menatap Tracy dan berkata, bawa anak-anak ke atas untuk istirahat dulu. Kalau ada masalah, kita duduk dan bicarakan di ruang kerja. Oke, Tracy meliriknya dengan dingin. Berkata pada Paula, bawa mereka ke atas. Ya, Paula menghampiri dan membujuk Carlos dan Charles untuk naik ke atas. Tidak mau, Carlos tidak mau pergi. Berkata dengan tersedak, 2 tahun lalu, kalian membohongiku dan menyuruhku pergi. Lalu mami menghilang. Anak bodoh, Tracy berjongkok, menghibur dengan lembut. Sekarang mami sudah berbeda. Tidak ada yang bisa mengusir mami, kecuali mami sendiri yang ingin pergi. Tapi kalau mami mau pergi, mami pasti akan membawa kalian. Iya, Carlos terus mengangguk. Tangan kecilnya memegang wajah Tracy. Mami, bawa Carlos kemanapun mami pergi. Carlos bisa melindungi mami. Baik, mami tahu. Tracy sangat terharu. Yang patuh, pergi bersama Charles ke atas dulu. Ya, Carlos menggandeng Charles. Charles, kita ke atas. Bab 958. Anak-anak sudah pergi. Aula kembali tenang. Kali ini, suasana tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Daniel mulai mengendalikan keadaan. Thomas, antar Paman Johnson dan Nona Victoria ke kamar untuk istirahat. Baik, Thomas melangkah maju. Tuan Johnson, Nona Victoria,
Silakan. Daniel, Victoria ingin mengatakan sesuatu. Daniel sama sekali tidak melihatnya. Johnson menariknya pergi. Ayo, sekarang situasinya seperti ini. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Orang-orang keluarga Hilton pergi. Sepertinya suasana menjadi lebih tenang. Mari kita bicara. Tuan Besar berinisiatif berbicara dengan Tracy. Aku rasa, seharusnya ada banyak kebencian dalam hatimu. Sebaiknya katakan dengan jelas. Itu lebih dari sekadar kebencian. Tracy memelototi Tuan Besar dengan dingin. Itu dendam. Paham. Tuan Besar mengangguk dengan tenang. Pergi ke ruang kerja. Baik. Sanjaya mendorong Tuan Besar ke arah ruang kerja di lantai 1. Daniel dan Tracy mengikuti. Thomas dan Paula mengikuti di belakang. Sekelompok orang tiba di ruang kerja. Di sini terlihat agung dan megah. Ada semacam tekanan yang tak dapat dijelaskan. Bibi Riana dan Bibi Cecil masuk ke dalam dengan gemetar untuk menyeduh teh. Setelah selesai, mereka keluar dengan panik. Pintu ditutup. Cahaya di ruang kerja menjadi sedikit redup. Tuan Besar duduk di kursi utama. Meski lelah dan lemah, tapi dia tetap duduk dengan tegak. Sepertinya ingin memakai cara seperti ini untuk memperlihatkan kewibawaannya. Tuan Besar, Sanjaya membawakan secangkir teh panas untuk Tuan Besar. Setelah minum seteguk teh, Tuan Besar membuka mulut dengan perlahan. 2 tahun lalu, aku juga pernah berbincang denganmu di sini. Apa kamu masih ingat? Ingat, Anda bilang. Anda tidak akan menyetujui pernikahanku dengan Daniel. Juga memaksaku untuk mengubah marga anak-anak. Di saat yang sama, menyuruhku meninggalkan keluarga Wollens. Sejak melangkah masuk ke keluarga Wollens, peristiwa masa lalu muncul di benak Tracy. Bisa dilihat betapa dalamnya ingatannya dulu meskipun hilang ingatan, tapi tetap bisa teringat pada kejadian tersebut. Hari ini, mungkin aku tetap akan menanyakan pertanyaan yang sama. Tuan Besar berkata dengan terus terang, keluarga Moore dan keluarga Wollens berselisih. Memang tidak seharusnya bersatu. Kakek, ucapan Anda benar. Tracy tersenyum dingin. Jadi, kamu yang sekarang memang sudah berbeda. Tuan Besar melihatnya dalam-dalam. Karakter dan auramu. Seperti dua orang yang berbeda dengan dirimu yang dulu. Sekarang sangat ada aura keluarga Moore. Apa yang ingin Anda katakan? Tracy tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Aku tahu kamu membenciku. Masalah 2 tahun yang lalu. Akulah penyebabnya. Ekspresi Tuan Besar menyesal. Kalau kamu ingin balas dendam, lakukan saja padaku. Tapi, tolong jangan menyentuh anak-anak. Mereka bermarga Wollens. Ditakdirkan menjadi orang keluarga Wollens. Tidak ada orang yang boleh membawa mereka pergi. Ditakdirkan. Tracy mencibir. Apa maksud ditakdirkan? Aku yang melahirkan mereka. Dalam tubuh mereka juga mengalir darah keluarga Moore. Atas dasar apa ditakdirkan menjadi orang keluarga Wollens? Maksudmu, mau membawa pergi anak-anak? Ekspresi Tuan Besar berubah menjadi serius. Demi keinginan pribadimu, kamu bertindak semena-mena. Apa kamu pernah memikirkan perasaan anak-anak? Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Tracy sama sekali tidak ingin bicara dengan Tuan Besar. Kalau ingin membalas keluarga Wollens, aku sama sekali tidak perlu mulai bertindak dari anak-anak. Justru karena mempertimbangkan perasaan anak-anak, barulah aku terus bersabar dan mengalah. Tapi, keluarga Wollens tidak mampu, tidak bisa melindungi anak-anak. Oleh sebab itu aku turun tangan. Sayangnya, kalian bukan hanya tidak mampu, bahkan buta. Membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Kalau membiarkan anak-anak tinggal di keluarga seperti ini, itu malah akan membahayakan. Apa yang sedang kamu katakan? Tuan Besar sangat marah. Apanya yang buta? Apanya yang membiarkan serigala masuk ke rumah? Siapa yang buta? Siapa yang serigala? Sampai sekarang, Anda masih menanyakan pertanyaan seperti ini padaku. Bisa dilihat, Anda benar-benar sudah pikun. Tracy sangat marah. Bukan hanya pikun, bahkan sok tahu. Bab 959. Tracy, kamu jangan keterlaluan. Daniel berkata sambil mengerutkan kening. Hormati senior. Menghormati harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tracy memelototinya dengan dingin. Lalu berdiri dan pergi. Berhenti. Tuan Besar berkata dengan marah. Sekarang Carla sedang sakit. Aku bisa membiarkanmu tinggal beberapa hari.
Tapi, setelah Carla sembuh, harap kamu segera pergi. Kamu ingin aku tinggal. Aku tidak mengharapkannya. Tracy mencibir. Tapi anak-anak, aku harus membawa mereka pergi. Anak-anak tidak akan pergi denganmu. Tuan Besar memperingatkan dengan arogan. Kalau kamu berani menyentuh anak-anak, aku tidak akan sungkan padamu. Benarkah? Tracy mencibir sambil mengangkat alis. Kalau begitu, aku benar-benar harus mencobanya. Kamu, sudah. Daniel sangat tidak berdaya. Tadi sudah sepakat untuk berkomunikasi dengan baik. Sekarang malah berdebat di sini. Apa bisa ada hasil? Kalau mau berbicara dengan rasional, aku bisa melakukannya. Tuan Besar mengubah sikapnya. Nama anak-anak sudah masuk dalam kakak keluarga Wollens. Kalau kamu membawa pergi mereka dengan paksa, itu melanggar hukum. Kalau begitu, kita lanjutkan di pengadilan. Tracy berkata dengan datar. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Kamu tenang saja. Aku pasti menang. Apa harus seperti itu? Kali ini, Daniel yang bertanya. Kalau mau, kamu biarkan anak-anak pergi denganku. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Atau kedua pihak ambil pistol dan berhadapan langsung. Kamu pilih sendiri. Tracy meninggalkan ucapan itu, lalu pergi. Daniel sangat tidak berdaya. Sekarang dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tracy. Tidak bisa dipukul, dimarahi, diancam, bahkan tidak bisa dibujuk. Keterlaluan. Tuan Besar sangat marah sampai wajahnya pucat. Kedua tangan gemetar. Kondisi kakek begitu buruk. Kenapa tiba-tiba keluar dari rumah sakit? Daniel bertanya dengan bingung. Kalau aku tidak pulang, keluarga ini akan bermargamor. Kekesalan Tuan Besar yang diterima dari Tracy tadi, semuanya dilampiaskan pada Daniel. Daniel, kamu sungguh hebat. Pantas saja dulu kamu terus menghalangiku pergi ke Villa Sisi Utara. Pantas saja kamu terus menghalangiku ikut campur pada masalah grup Mor. Ternyata karena dia, aku bisa mengatasi masalah ini sendiri. Kakek jangan ikut campur. Daniel mengingatkan dengan serius. Jangan sampai membuat kesalahan besar lagi, seperti 2 tahun yang lalu. Orang yang membuat kesalahan besar adalah kamu. Tuan Besar sangat marah. Kalau dari awal kamu mendengarkan ucapanku untuk tidak bersamanya, maka semua ini tidak akan terjadi. Daniel terdiam. Dia mengira Tuan Besar sudah menyesali masalah 2 tahun lalu. Tidak disangka. Sekarang masih begitu keras kepala. Sudah. Jangan ribut lagi. Sanjaya segera memperbaiki keadaan. Saya antar Anda ke kamar untuk istirahat. Apanya yang istirahat? Apa masih bisa tidur? Tuan Besar marah. Sudah tidak ada hari tenang di keluarga ini. Wanita itu bahkan berani mengusik orang di rumahku. Juga terus membantahku. Mana bisa orang seperti itu dibiarkan tinggal? Sudah begitu tua. Kesehatan juga begitu buruk. Tapi masih bisa begitu bersemangat memarahi orang. Daniel bergumam dengan tidak senang. Apa yang kamu katakan? Tuan Besar mengambil bantal di sofa dan memukulnya. Dasar bocah tengik. Sampai sekarang masih tidak bisa membedakan tingkat keseriusan masalah. Apa kamu ingin keluarga Wollens hancur? Sudah. Aku akan mengurusnya dengan baik. Daniel tidak ingin membuat Tuan Besar emosi. Kakek kembalilah ke kamar dan istirahat. Iya, istirahat dulu. Sanjaya segera mendorong Tuan Besar ke kamar. Daniel berjalan keluar dari ruangan dengan cepat, menyusul Tracy di tangga spiral. Mari kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tracy menolak untuk berkomunikasi dengannya. Langsung kembali ke kamar. Mengirim pesan pada Lorenzo. Memberitahukan masalah Carla yang keracunan. Memohon agar Lorenzo bisa membantunya mengundang si tabib dewa untuk mengobati Carla. Kalau bisa mengundang tabib dewa, maka dia tidak perlu tinggal di keluarga Wollens yang menyebalkan ini. Tapi, Lorenzo tidak membalas. Bab 960. Tracy sangat cemas. Saat ini, Paula datang melapor dengan tergesa-gesa. Tadi Naomi memberi kabar, bilang bahwa Linda melarikan diri. Apa? Ekspresi Tracy suram. Ada begitu banyak orang, tapi tidak bisa mengejar Linda seorang. Dia bilang, ada orang yang menjemputnya. Kemungkinan besar orang-orang Devina. Paula mengerutkan kening erat-erat. Sekarang Ryan dan Naomi masih mengejarnya. Keterlaluan. Tracy marah sampai menendang meja.
Orang-orang keluarga Wallens benar-benar tidak berguna. Paula juga sangat marah. Kalau lebih awal membiarkan Tuan menangkapnya, maka tidak akan ada begitu banyak masalah. Mereka malah bersikeras mengurungnya di rumah sendiri. Sekarang orangnya kabur, malah tidak bisa menangkapnya kembali. Kita bahas lagi masalah ini nanti. Tracy berkata sambil mengerutkan kening. Pergi temui Windy dulu. Cari tahu keberadaan Tabib Hansen. Lalu suruh Hartono untuk menghubungi Tabib Hansen secepat mungkin. Aku sudah beritahu Windy. Paula mengangguk. Kalau begitu, Anda gantilah pakaian. Aku akan menyiapkan mobil. Ya, Tracy berganti pakaian. Bersiap keluar. Carlos berjalan masuk dengan membawa sebuah kotak. Mami, aku ingin bicara dengan Mami. 5 menit. Aku juga. Charles mengikuti di belakang dengan memeluk Rosie. Oke, masuklah. Begitu melihat anak-anak, Tracy segera berubah menjadi lembut. Keduanya berjalan masuk, lalu duduk di sofa dengan tegak. Carlos membuka kotak, mengeluarkan sebuah tas dokumen, lalu mengeluarkan beberapa kartu bank dan beberapa lembar surat saham dari dalam tas, kemudian menjelaskan satu persatu pada Tracy. Mami, kartu ini adalah perangkat lunak yang aku kembangkan selama beberapa tahun ini. Papi memberikan semua bagi hasilnya padaku. Kalau ditambahkan, nilainya lebih dari 260 miliar. Kartu ini adalah uang saku dan uang angpau yang diterima oleh aku, Charles, dan Carla selama beberapa tahun ini. Totalnya lebih dari 60 miliar. Kartu ini adalah hadiah uang kami bertiga, termasuk hadiah uang yang Charles peroleh dari pertandingan seni bela diri dan kompetisi olahraga. Hadiah uang yang Carla peroleh dari bermain piano dan menggambar. Juga hadiah uang yang aku dapatkan dari beberapa penemuan kecil. Totalnya lebih dari 2 miliar. Untuk beberapa lembar surat saham ini, kakek buyut memberikannya pada kami bertiga saat ulang tahun. Semuanya adalah aset tetap di kota Bunaken, termasuk restoran Kastel Dongeng TK Apel, juga SD tempat kami bersekolah sekarang. Semua ini adalah harta kami bertiga. Kami sudah mendapat persetujuan dari Carla. Sekarang semuanya diserahkan pada Mami. Ini untuk apa? Tracy tercengang, melihat kedua anak dengan bingung. Carlos meletakkan satu persatu barang di atas tangan Tracy, lalu berkata dengan sangat serius. Dulu demi membesarkan dan menyekolahkan kami, Mami bekerja keras mencari uang, sangat kesusahan. Nenek menjaga kami bertiga seorang diri, kelelahan sampai sakit, tapi tidak berani ke rumah sakit. Saat itu, Mami sangat tidak berdaya, tapi sekarang sudah berbeda. Mami tidak perlu takut pada papi dan kakek buyut. Juga tidak perlu melihat raut wajah paman. Mami tidak perlu bergantung pada siapapun. Juga tidak perlu diancam oleh siapapun. Semua uang ini cukup bagi kita berlima untuk menjalani hidup yang nyaman. Oh, salah. Seharusnya berenam. Ditambah dengan Rosie, si elang. Mami boleh membawa kami pulang ke pedesaan. Boleh pergi ke tempat Paman Paul. Juga boleh pergi mencari Kak Windy. Atau pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenali kita, memulai kehidupan baru. Pokoknya, kelak ada kami yang menghidupi Mami. Mami tidak perlu begitu kesusahan. Jalani kehidupan yang Mami inginkan. Benar, Charles mengangguk dengan kuat. Mami tidak perlu takut pada siapapun. Kami tidak akan membiarkan siapapun menindas. Mami, semua ini adalah harta kami bertiga. Mami ambillah. Selesai bicara, Charles mendekati telinga Carlos, berkata dengan pelan, Kak Carlos, apa semua uang ini cukup? Kalau tidak cukup, aku akan menjual semua model dan mainanku. Cukup, tenang saja. Carlos tampak seperti orang dewasa, terus berkata, semua perangkat lunak yang aku kembangkan mendapatkan bagi hasil setiap tahun. Beberapa perangkat lunak yang aku kembangkan tahun ini, setidaknya bisa mendapatkan puluhan miliar setiap tahun. Uangnya akan masuk ke dalam kartuku di akhir tahun. Mami bisa mentransfernya. Pokoknya, Mami tidak perlu melihat raut wajah siapapun. Kalau Mami takut orang jahat akan melukai kami, kita bisa menyewa pengawal. Pokoknya semua uang ini cukup dipakai.